Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sumaya SPD dari SMA Negeri 7 Binjai dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di kelas 12. Materi kita pada video kali ini adalah perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Harga jual. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Tujuan dari harga jual: 1. Kelangsungan hidup perusahaan. 2. Peningkatan arus keuntungan. 3. Kepemimpinan kualitas produk. 4. Meningkatkan penjualan. 5. Mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. 6. Menstabilkan harga. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead secara umum, biaya overhead dibedakan atas 1. Biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. 2. Biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi atau HPP. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. 1. Full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 2. Variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Biaya tetap adalah total biaya pengeluaran yang tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh.
Sedangkan biaya variabel adalah total biaya pengeluaran yang berubah-ubah bergantung kepada volume produksi atau penjualan. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Perencanaan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk proposal usaha. Proposal usaha meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha, di antaranya jenis produk yang dipilih, kapasitas produk, alat dan mesin, bahan baku, proses produksi dan pengemasan, hitungan harga pokok produksi dan harga jual, perkiraan keuntungan dan berapa lama modal akan kembali, serta perencanaan pemasaran. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha. 1. Pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Contoh, rasa asinan segar, relatif sangat disukai, harganya terjangkau, bahan bakunya mudah didapat, proses pengolahannya sederhana. Hal ini menjadi alasan mengapa produk asinan digemari banyak kalangan dan menarik untuk memulai usaha ini. 2. Nama perusahaan. Anda harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CP, firma, koperasi, atau PT. Contohnya CP Asinan Sukses Makmur. 3. Lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. 4. Perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, dan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. 5. Sumber daya manusia. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. 6. Aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. 7. Aspek keuangan. A. Investasi alat dan mesin. B. Biaya tidak tetap atau variabel. C. Biaya tetap. D. Total biaya. E. Harga pokok produksi. F. Harga jual. G. Penerimaan kotor. H. Pendapatan bersih atau laba. Perhitungan break-even point atau BEP. BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Berdasarkan unit,
BEP unit sama dengan FC per P dikurang PC, di mana keterangannya FC sama dengan biaya tetap, PC sama dengan biaya variabel per unit, dan P adalah harga jual per unit. Dan berdasarkan penjualan dalam rupiah, BEP rupiah sama dengan FC per 1 dikurang PC per P, di mana keterangannya FC itu adalah biaya tetap, PC biaya variabel per unit, dan P adalah harga jual per unit. Contoh soalnya, dalam usaha aneka jus buah, biaya tetap yang harus dikeluarkan adalah 250.000 dan biaya variabelnya sebesar 3.000 per unit. Direncanakan produk dijual dengan harga Rp5.000 per gelas. Maka titik impas atau BEP usaha tersebut adalah, diketahui pertama dari soal adalah FC atau biaya tetap itu 250.000. Kemudian PC biaya variabel itu sebesar 3.000 dan P harga jual itu sebesar 5.000. Maka untuk mencari BEP unit kita masukkan rumusnya FC per P dikurang PC. Itu sama dengan FC-nya 250.000 per P-nya 5.000 dikurang PC berarti dikurang 3.000. 250.000 per 5.000 dikurang 3.000. Hasilnya 250.000 per 2.000. Dan didapat BEP unit adalah 125 unit. Ataupun BEP rupiah, di mana rumusnya FC per 1 kurang PC per P. Kita masukkan nilainya sesuai rumusnya, 250.000 per 1 kurang 3.000 per 5.000. Jadi hasilnya 250.000 per 1 kurang 0,6 sama dengan 250.000 per 0,4, sehingga hasilnya dalam rupiah adalah Rp625.000. Jadi harus bisa menjual 125 gelas atau menjual jus buah sebesar 625.000 supaya usaha aneka jus buah tersebut mencapai titik impas atau BEP, break even point. Maksudnya adalah laku 125 gelas atau hasil 625.000 tersebut sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Ketika mampu menjual 125 gelas, maka selanjutnya satu gelas itu merupakan keuntungan yang diperoleh. Demikianlah video materi pembelajaran kali ini, perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.